maka disitulah perlu ada pelatihan bagi gurunya, kemudian bagi tendiknya, ya. Kemudian bagaimana fasilitasnya itu bersama-sama satu visi untuk kita mengembangkan pendidikan yang ramah anak, pendidikan yang anti diskriminatif, anti kekerasan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FTK, kembali lagi bersama kita di podcast Cerdas, Cerita dan Diskusi Edukasi. Di sini dengan saya Everadina Salsabila Novariandri, mahasiswa aktif semester 3 Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentunya di sini saya tidak sendiri ya. Di sini saya ditemani oleh salah satu dosen terfavorit saya selama saya menimba ilmu di UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Beliau juga merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kenalin, beliau adalah... Oke, terima kasih Mbak. Nama saya Profesor Dr. Husniatus Salamah Zainiati MAG, atau biasa dikenal Bu Titi gitu ya. Baik, selamat datang Ibu Titi. Terima kasih Mbak Dina. Baik Ibu, kali ini kita akan sharing-sharing santai aja ya, mengenai kegiatan kemarin, kegiatan Aiklema yang diadakan oleh jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelumnya Ibu, kegiatan Aiklema ini merupakan kegiatan yang seperti apa sih Ibu? Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi kegiatan Aiklema ini adalah kegiatan seminar annual conference tentang pendidikan Islam dan manajemen yang diadakan oleh jurusan pendidikan Islam. Dan kami dari pimpinan sangat mengapresiasi karena ini kegiatan perdana dan kemarin sangat luar biasa antusias peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Ibu, jadi kegiatan seminar ini itu seminar yang tingkatnya nasional atau hanya sekedar fakultas atau sekedar dari tingkat UINSA saja Ibu? Oke, terima kasih. Jadi kegiatan ini memang awal mulanya untuk mengakomodir, mengapresiasi atau mewadahi kreativitas mahasiswa terkait dengan publikasi ilmiah. Tapi kemarin kegiatan ini juga dibuka untuk umum. Nah, kebetulan beberapa pesertanya itu ada dari luar UINSA juga, ada dari Malang, kemudian ada dari kemarin Bu Junoket mana ya. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan ini. Nah, yang mengikuti kegiatan ini yang dari luar UINSA presentasinya secara daring. Jadi kita harapkan di seminar ini seminar bisa jadi seminar nasional ya Ibu untuk tahun selanjutnya. Iya, betul karena kegiatan perdana tapi antusias peserta ini sudah banyak sekali dan insya Allah prosedingnya juga akan terbit pada tahun 2024 mungkin akhir bulan ini akan terbit. Iya. Dan berarti sangat kita apresiasi banget ya Ibu, meskipun masih acara pertama, tapi kita udah mengusahakan untuk menjadi yang lebih baik dari UINSA ini. Nah, jadi gini Ibu, dari tema Ibu Husnia ini juga sobat-sobat FTK, beliau juga menjadi salah satu narasumber dari kegiatan seminar yang diadakan di Aiklema ini. Nah, Ibu, waktu seminar kemarin tema apa yang Ibu ambil untuk kegiatan seminar itu? Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi kemarin saya itu mengambil tema tentang transformasi pendidikan Islam, ikhtiar mewujudkan pendidikan ramah anak dalam perspektif SDGs ya. Oh, baik Ibu. Jadi jenengan udah menguasai secara luas ya tentang materi tersebut. Nah, jadi gini Ibu, pendidikan yang ramah anak itu pendidikan yang bagaimana sih Ibu? Oke, terima kasih. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia bahwa bagaimana kegiatan kita ini memang mengacu pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ya. Nah, pendidikan ramah anak, bagaimana sih pendidikan ramah anak yang saat ini kita dengungkan, kita berusaha untuk mewujudkan ya sesuai dengan visi dari Kementerian Agama. Maka pendidikan ramah ini bagaimana kita menciptakan pendidikan yang tidak diskriminatif. Kemudian bagaimana misalnya pendidikan berkeadilan, akrab dengan anak. Nah, anak ini bukan berarti anak dalam tanda kutip anak kecil-kecil tidak, tapi pada peserta didik. Nah, itu jadi ramah anak ini termasuk bagaimana kita bisa menciptakan
fasilitas pembelajaran atau lingkungan belajar yang aman untuk pembelajaran. Nah, itulah tadi pendidikan ramah anak yang saat ini beberapa lembaga juga berusaha untuk menciptakan pendidikan yang ramah anak ya, agar peserta didik ini nyaman ketika dia belajar gitu. Baik Ibu, jadi bagaimana menurut Ibu Husnia ini tentang transformasi yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik itu untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak? Oke. Menurut Ibu Husnia? Terima kasih. Jadi terkait dengan transformasi pendidikan Islam ya, transformasi pendidikan Islam ini kemarin saya menawarkan terkait dengan bagaimana kita melakukan transformasi pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam ini sangat berperan strategis dalam mengembangkan peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian bagaimana berkarakter dan berwawasan global. Nah, kemarin juga saya sampaikan terkait dengan bahwasanya teori pendidikan Islam ini punya ciri khas tersendiri yang tidak sama dengan teori Barat. Ya, ada 3 jalur ya. 3 jalur kita menerima ilmu secara Islami, yaitu jalur akal, jalur qalb, dan khawasul khamsah. Nah, mungkin lebih detail akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, Mbak Dina ya. Sikir dia Ibu ya, kita jelaskan di podcast selanjutnya. Betul gitu. Baik Ibu, jadi menurut Ibu ya, kegiatan pembelajaran di ramah anak itu tadi kan menurut Ibu digabungkan dengan perspektif SDGs. Iya. Nah, menurut Ibu, sekolaborasi apa sih Ibu pendidikan ramah anak dengan perspektif SDGs itu? Baik, jadi kalau kita lihat SDGs ini kan ada 17 tujuan yang perlu secara global ini bersama-sama untuk menciptakan. Yang intinya ada 3 sektor utama. Jadi terkait dengan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, terkait dengan pendidikan ramah anak ini, kalau kita lihat relevansinya, ini bisa terkait dengan tujuan SDGs yang nomor 4 tentang pendidikan berkualitas. Nah, bagaimana kita menciptakan pendidikan berkualitas yang ramah dengan anak? Nah, gitu ya. Kemudian terkait dengan tujuan yang kelima, kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender ini kita tidak melihat jenis kelamin ya. Jadi bagaimana kesetaraan fungsi secara sosial, secara gender. Kemudian yang tujuan yang ke-16 SDG 16 itu adalah terkait dengan perdamaian dan keadilan. Nah, 3 tujuan ini kita wujudkan nih, bagaimana kita akan mewujudkan pendidikan ramah anak. Nah, gitu. Jadi di perspektif SDGs itu memiliki beberapa tujuan yang sangat banyak ya Ibu. Betul. Sebelumnya mungkin para sobat FTK ini bertanya-tanya Ibu. Mungkin yang tidak mengikuti seminar kemarin itu mungkin bisa tahu melewati podcast ini. Mungkin Ibu bisa jelasin tujuan apa aja sih yang ada di perspektif SDGs itu. Oke, tadi yang intinya 3 tadi ya. 3 itu terkait dengan ekonomi, kemudian sosial dan lingkungan. Ya, nanti yang lebih detail kita bahas berikutnya aja. Iya, jadi bahas kita fokus pada yang nomor 4, 5 sama 16. Ya. Karena ada 17 tadi ya, ada 17. Jadi kita fokus pada yang nomor 4 tentang pendidikan berkualitas, kemudian nomor 5 tentang kesetaraan gender, kemudian tentang perdamaian dan keadilan ya. Itu yang terkait dengan pendidikan ramah anak gitu. Baik Ibu. Jadi kan kita transformasi ya ini Ibu. Transformasi kan juga merupakan suatu hal yang baru. Nah, menurut Ibu, tantangan apa sih Bu yang bisa kita lakukan atau menjadi seorang pendidik ketika kita membuat suatu hal yang baru, di mana itu transformasi pendidikan Islam sebagai mewujudkan pendidikan yang ramah anak itu. Oke. Baik, jadi ada beberapa tantangan terkait dengan bagaimana kita menciptakan pendidikan yang ramah anak. Di antaranya maka pertama kita harus menyusun kurikulum yang inklusif dulu. Nah, kurikulum itu memang di dalamnya kan tidak hanya mata pelajaran ya, namanya kurikulum itu di dalamnya ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada komponen, ada guru, kemudian ada siswa, kemudian ada metode yang digunakan, media dan seterusnya. Jadi bagaimana yang memang dia sangat memperhatikan terkait dengan toleransi dan ramah anak tadi itu. Nah, otomatis ketika kita mengembangkan kurikulum, maka tantangan kita juga menyiapkan SDM-nya.
maka disitulah perlu ada pelatihan bagi gurunya, kemudian bagi tendiknya, ya. Kemudian bagaimana fasilitasnya. Nah, saat ini lembaga itu kan harus menyediakan fasilitas yang untuk difabel. Ini kan tadi agar tidak ada ketimpangan, kesenjangan, semuanya bisa terlibat, bisa mengakses pendidikan yang sama, maka fasilitasnya juga harus kita siapkan. Ya, ini kan salah satu ikhtiar kita dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak. Ya, otomatis SDM-nya, para dosen, para mahasiswa, kemudian tenaga kependidikannya itu bersama-sama satu visi untuk kita mengembangkan pendidikan yang ramah anak, pendidikan yang anti diskriminatif, anti kekerasan gitu ya, pendidikan toleran. Nah, ini semuanya tercakup dalam pendidikan yang ramah anak tadi itu kan yang anti diskriminatif gitu ya, anti kekerasan. Ya, ini juga sesuai dengan tujuan dari SDGs tadi itu. Baik Ibu, kan tadi udah dijelasin ya sama Ibu tantangannya itu seperti apa. Nah, sekarang Ibu bisa jelasin dari tantangan tersebut, Ibu sebagai calon pendidik itu bagaimana strategi dan implementasinya ketika kita mengamalkan atas pendidikan yang ramah anak tersebut. Oke. Jadi strateginya, ada banyak strategi sebenarnya. Jadi banyak strategi yang bisa kita terapkan terkait dengan mewujudkan pendidikan yang anti kekerasan gitu ya, agar tidak terjadi bullying. Kemudian bagaimana nyaman siswa untuk belajar, mahasiswa belajar. Jadi bagaimana kampus ini menjadi rumah kedua bagi para mahasiswa, dosen. Artinya dia akan nyaman, ya gitu ya. Nah, bagaimana implementasinya? Maka tadi saya jelaskan kurikulum yang harus kita cermati bersama. Ya, kurikulum ini harus kita cermati bersama bagaimana kita bisa mengakomodir hak-hak anak gitu ya, hak anak agar dia benar-benar terjamin perlindungannya ketika dia berada di suatu lembaga pendidikan ya. Kemudian ketika kita bicara tadi kurikulum, kita bicara anak, maka tidak bisa lepas dari tenaga pendidik dan kependidikannya. Maka di sini perlu ada pelatihan atau penyamaan persepsi gitu ya. Visi ini harus kita sampaikan dari tingkat pimpinan sampai pada stakeholder stakeholder yang ada di lembaga itu ya. Kemudian bagaimana fasilitas. Jadi fasilitas yang ramah itu kita cermati juga. Apakah misalkan kalau selama ini dulu kalau kita lihat toilet gitu ya. Toilet itu kan berada di belakang. Ini kan memungkinkan akan terjadi misalkan orang berbuat kekerasan itu kan tidak terlihat. Nah, ini diperhatikan ketika kita bicara tentang ramah gitu ya, ramah dengan lembaga pendidikan. Nah, saat ini kalau kita melihat lembaga yang sudah mulai care dengan hal itu, dia merubah. Jadi saya melihat beberapa lembaga itu dari si toilet misalkan, toilet itu sudah dirubah berada di dekat dengan ruang guru. Artinya misalkan nih ada siswa yang mau berusaha melakukan sesuatu yang kurang terpuji gitu ya, itu akan ketahuan gitu ya. Ini maksudnya meminimalisir agar tidak terjadinya kekerasan sampai kita memperhatikan bagaimana fasilitas pembelajaran yang menunjang. Ya, fasilitas menunjang. Kemudian bagaimana kita misalkan ketika melakukan konsultasi, ya, ketika konsultasi di tempat yang dalam tanda kutip kurang memungkinkan, nah ini diusahakan tidak terjadi seperti itu. Nah, itu kan mungkin akan membuat orang yang mudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Iya, itu baik Ibu, emang dari ketika kita membuat sebuah pendidikan atau tempat untuk sekolah, menimba ilmu, poin penting yang harus diperhatikan adalah sebuah fasilitas ya Ibu. Iya. Memang kalau fasilitasnya kurang baik, jadi pembelajaran itu kurang nyaman. Iya, okay. Nah, para sobat PAI, seminar kali ini itu seminar yang first time ya Ibu, pertama kali diadakan oleh Fakultas Tarbiyah dalam kegiatan Aiklema. Nah, menurut Ibu, kemarin kan yang datang sudah banyak ya Ibu. Apakah Ibu ada pesan buat untuk seminar selanjutnya dan kegiatan Aiklema selanjutnya? Oke, terima kasih. Jadi kegiatan seminar yang annual conference dari jurusan pendidikan Islam ini memang pertama ya, tapi di beberapa jurusan itu sudah ada. Sebenarnya di PPI itu ada Aikonel yang sudah rutin setiap 2 tahun sekali. Nah, harapan ke depan jadi Aiklema ini benar-benar suatu annual conference yang benar-benar membahas terkait dengan pendidikan Islam.
ya, pendidikan Islam, bagaimana kita bisa mencermati, kita bisa menuangkan ide-ide baru terkait dengan pengembangan pendidikan Islam, ya, yang kemudian pesertanya lebih luas lagi, ya, tidak hanya peserta dari UIN Sunan Ampel, tapi bagaimana kita bisa mengundang dari lembaga-lembaga terkait, kemudian teman-teman mahasiswa, dosen yang dia concern tentang pendidikan Islam dan manajemen. Ya, jadi ada jurusan pendidikan Islam kan ada prodi pendidikan agama Islam dan prodi manajemen pendidikan Islam. Jadi dua hal ini memang saling keterkaitan, ya. Satunya sebagai praktisi pendidikan Islam, satunya sebagai pengelola lembaga pendidikan. Ya, bagaimana teman-teman yang di jurusan MPI itu ketika dia mengelola lembaga pendidikan ini yang dia anti diskriminasi gitu ya. Ya, bagaimana kita benar-benar melakukan sesuatu dengan cinta gitu ya. Nah, tadi bagaimana menciptakan pendidikan itu dengan cinta. Ya, saya kira itu Mbak Dina. Jadi bincang-bincang kita santai pada hari ini ya terkait dengan pendidikan ramah anak ya. Menurut Ibu ya, dari seminar dari ICLEMA kemarin Ibu, kekurangannya apa sih Ibu yang mungkin bisa untuk penilaian dari tahun selanjutnya yang bisa kita usahakan selanjutnya akan menjadi lebih baik dari kemarin? Oke, terima kasih ya. Jadi mungkin ke depan terkait dengan klaster ya, klaster tema-tema yang pun dikembangkan ini kan nanti akan menyesuaikan isu-isu yang lagi hangat dibahas gitu ya. Nah, untuk memperkuat klaster-klaster untuk para presenter dalam menyampaikan ide-idenya terkait dengan pendidikan atau manajemen pendidikan Islam. Saya kira itu ya Mbak Dina ya. Baik Ibu, sekian akhir session dari kami. Ibu Husnia ini merupakan wakil dekan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Makanya beliau itu pikirannya udah pengetahuannya sangat luas sekali mengenai sebuah pendidikan. Jelasnya beliau ini udah tahu bagaimana sih Fakultas Tarbiyah Ibu ya. Iya, dan kasih. Ibu Husnia ini merupakan salah satu dosen favorit saya, yang dimana beliau itu ketika mengajarkan itu harus disiplin. Dengan tujuan apa? Beliau itu mengembangkan apa yang ada, apa yang kurang di dalam diri mahasiswanya. Sekian seperti ini ya Ibu dari podcast kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.